Pemirsa bersama dengan pengamat sepak bola Haris Pardede. Halo, selamat malam Bung Haris. Selamat malam. Baik Bung Haris, Kluivert optimis bisa membawa timnas Indonesia untuk lolos seleksi grup C Piala Dunia Zona Asia. Anda optimiskah juga kepada seperti Kluivert? Ya, kalau kita bertanya ke seluruh masyarakat Indonesia, pasti jawabannya suka atau tidak suka, apapun itu optimis. Berat atau enteng, harus optimis. Tapi yang terpenting adalah kita melihat realita di lapangan. Tantangan yang sudah menunggu sekitar 2 bulan lagi kita akan menghadapi Australia dan juga Bahrain. Banyak PR masih menunggu di sana, banyak juga tantangan-tantangan, banyak juga hal-hal yang harus dikerjakan oleh Patrick Kluivert dan 2 asistennya untuk bisa mempersiapkan ini semua. Karena kalau kita lihat sedikit profil dari background dari tim kelatih ini, mereka sama sekali belum mengenal sepak bola Indonesia, ya, Asia Tenggara bahkan Asia sekalipun. Jadi ini yang lebih penting adalah bagaimana fokus untuk bisa mempersiapkan para pasukan nasional kita untuk bisa secara mental, fisik maupun juga taktikal menghadapi Australia di Sydney Football Stadium nanti. Baik, tapi kalau dari track record Kluivert, Anda melihatnya seperti apa strategi yang akan disiapkan Kluivert untuk timnas Indonesia? Kalau Sintayong, kalau misalnya kita lihat kebanyakan bertahan, apakah Kluivert juga akan meniru atau justru akan mengubah strategi menjadi menyerang, Bung Haris? Ya, kalau kita lihat ya berdasarkan dari konferensi pers yang dilakukan kemarin, itu memang dia mengatakan suka dengan sepak bola menyerang, tapi dia tidak menutup juga dengan fleksibilitas. Fleksibilitas yang dimaksud di sini ada 2, yaitu kecukupan pemain, availability pemain, dan juga situasi di lapangan. Ya, saya pikir kalau kita misalnya lawan Australia nanti di Sydney, kecil kemungkinan kita akan berani bermain keluar menyerang. Ya, dan bukan sekali 2 kali juga Patrick Kluivert ini memainkan counter pressing atau counter attack. Jadi ini semua sangat dinamis. Ya, apalagi kalau kita lihat era sepak bola kontemporer itu tidak ada yang rigid. Ya, seperti dulu misalnya tahun 70-an dari Luis Michel dengan total footballnya. Kemudian timbul Catenaccio Grandel dari Italia di zaman Beppe Bergomi, dan kemudian ada Tiki-Taka di eranya Barcelona di tahun 2010-an, dan kemudian sekarang adalah era gegenpressing dan bidang serangan. Jadi semua ini sangat cair seperti yang dikatakan juga oleh Kluivert di konferensi pers, tergantung situasi dan kondisi di lapangan dan juga kebugaran dari pemain yang ada. Nah, dalam waktu sekitar 2 bulan, menurut Anda cukupkah Kluivert ini membuat tim antara pelatih dan juga pemain, dan juga sebaliknya pemain dan pelatih ini bisa harmonis untuk bisa bermain cantik nanti di lapangan, Bung Haris? Saya pikir cukup ya, walaupun tidak berlebihan waktunya, karena itu tadi yang saya katakan, ini dimulai dari 0. Tapi memang biasanya nanti tidak akan terlalu banyak perubahan yang dilakukan. Jadi kemungkinan besar apa yang diwariskan Sintayong ini sebagian besar masih tetap akan dipertahankan. Itu wajar ya, mungkin ada 1-2 perubahan pasti juga ya. Kemudian juga harus mengantisipasi, jangan lupa kita akan tampil tanpa Justin Hunter dan orang namun yang mendapatkan akumulasi kartu kuning dan juga kartu merah. Justin Hunter itu kan dari Saudi. Jadi cukup waktu, tapi memang tidak mudah, apalagi nanti ada lagi penyesuaian. Kita lupa menggunakan kata ini, ada pemain baru lagi datang, Jairo Ridwan dan juga oleh Romney bahkan beberapa jam yang lalu dikatakan hanya tinggal pushing the knot ya, jadi hanya tinggal disumpah tak lama lagi dan akan segera mungkin mungkin menjalin komunikasi lebih dalam dengan Kluivert dan jajaran. Kemudian juga Jairo Ridwan ini posisinya sangat penting ya, Bung Wilson dan juga pemirsa. Kenapa? Karena dalam tactical game dari seorang Patrick Kluivert, dia selalu memerlukan satu pemain yang istilahnya tukang jagal. Jadi bukan hanya DM, tapi DM yang benar-benar mau mati di tengah lapangan untuk menjaga lini tengahnya. Seperti kalau kita ingat flashback ke 10,5 tahun lalu ketika Patrick Kluivert jadi asisten Van Gaal, itu mereka punya Nigel de Jong. Ya, kita tahu bagaimana sepak terjang seorang Nigel de Jong. Jadi balik lagi soal persiapan, ini adaptasi pemain yang baru datang ini pun diperhatikan. Ya, karena sejak mungkin setahun terakhir itu bergelombang datang para pemain baru. Ini membutuhkan waktu adaptasi dan komunikasi yang tentunya tidak mudah. Sedikit saya juga ajak belakang Kevin Dix misalnya, baru datang ke Indonesia, main sekali lawan Jepang, cedera, lalu kemudian dia pulang ke Denmark. Nah, ini yang mungkin menjadi PR yang harus diselesaikan oleh Patrick Kluivert dalam 2 bulan ini. Baik Bung Haris, untuk melawan nanti kita juga akan melawan Bahrain dalam kualifikasi zona Asia ini. Nah, kalau misalnya kita lihat dari track record Kluivert ini ada track record yang buruk, yaitu kalah pada saat ia juga memimpin tim dari Karakau.
Nah, lantas seperti apa pelajaran yang bisa diambil supaya tadi track record ini tidak terbawa untuk timnas Indonesia juga? Ya kalau itu mungkin agak susah ya dijadikan ukuran karena head to headnya berbeda ya Curaçao. Saya tidak tahu seperti apa Curaçao saat itu, tapi memang tidak bisa menjadi patokan barometer yang firm. Tapi yang saya mau katakan di sini adalah dari dua pertandingan antara Jepang dan Bahrain, banyak yang menganggap kita akan mudah menghadapi Bahrain. Ya, memang kalau kita komparasi dengan Australia, Bahrain mungkin debatable, arguably sedikit di bawah Australia. Tapi jangan lupa juga, Bahrain ini kan mengalahkan Australia juga di Australia saat itu. Kemudian yang kedua, kemarin ada Gulf Cup. Kan Gulf Cup ini mungkin seperti AFF lah. Jadi kejuaraan di area di Timur Tengah yang melibatkan tim dari Jazirah Arab. Dan di situ Bahrain keluar sebagai penang, juara satu. Kemudian mereka juga menampilkan para pemain terbaik mereka, termasuk yang mencetak gol itu, yang juga mencetak best ke gawang Indonesia di pertemuan pertama. Jadi sementara kita justru ketika AFF malah ribut, malah kemudian kita tidak bisa menggunakan itu sebagai ajang katakanlah isi terbatas. Jadi Bahrain ini kita nggak bisa angkat enteng juga, nggak bisa kita mengatakan oh lawan Australia kita agak berat, tim seri Bahrain kita bisa menang. Ya itu memang di atas kertas, tapi kalau kita lihat persiapan Bahrain ini juga sangat serius, sehingga dan kita berharap tapi ya dengan menghadapi Bahrain yang motivasi tambahan ya karena ada isu bagaimana kita dikerjain teman pertama dan juga ada dukungan nonton mungkin dari 60.000 bahkan 70.000 di GBK. Saya berharap dengan semangat yang ditularkan oleh Clifford dengan dukungan penonton yang hadir langsung ke GBK ini bisa membuat kita meraih 3 poin setidaknya dari Bahrain. Baik, Bung Haris, kalau kita tahu bahkan sebelum kedatangan Clifford ke Indonesia, ya, Clifford sudah mendapatkan tekanan dari netizen Indonesia yang tentunya ketika bahkan sampai diperkenalkan pun kayak tadi seperti kata Bung Haris katakan bahwa ya mau gimana lagi kita harus tetap optimis terhadap Clifford untuk bisa meloloskan timnas Indonesia. Artinya masih ada pro dan kontra. Anda melihat apakah ini juga pasti akan menjadi pressure untuk Clifford ketika memimpin timnas Indonesia khususnya nanti untuk di penyisian Piala Dunia? Ya, saya pikir di tempat manapun, bahkan kalau kita bicara misalnya kemarin begitu Pak Presiden Prabowo ditunjuk, pasti juga ada tekanan, ada demand, ya kan? Itu normal. Orang bekerja baru masuk juga pasti ada tuntutan. Di mana-mana itu ada demand dan ada ruang pertanyaan yang belum terjawab. Karena dia belum memimpin sama sekali kan. Kita juga nggak bisa menjudge. Kita juga nggak bisa mengatakan dia sudah gagal atau sudah berhasil. Jadi masih persiapan. Jadi tekanan itu wajar, keraguan itu wajar. Begitu pula waktu Sintayong datang, misalnya sebelum ini kan dicibir ya, karena dianggap hanya bisa mengalahkan Jerman. Bahkan ketika saya sedikit ngajak kita semua untuk, karena saya fans Arsenal ya, jadi dulu Arsene Wenger ketika datang ke Arsenal itu banyak yang menyindir ya, dia bahasa Jepangnya lancar mungkin tapi nggak bisa mati. Tapi ternyata salah satu pelatih sukses juga di Arsenal. Jadi apapun keraguan itu tuh normal. Optimis, keraguan tidak boleh berlebihan, tapi sekali lagi nanti pembuktiannya adalah di Australia dan Bahrain. Dan itu juga yang dikatakan oleh Peter Clifford. Dia bilang, saya menyambut tantangan ini, saya menyambut pressure lah kalau kita boleh dikatakan demikian dari fans terkait dengan achievement dari tim Indonesia. Tapi mudah-mudahan saya bisa menjawab itu dengan target yang diungkapkan tadi 4 poin. Saya rasa kalau dia berhasil, paling tidak buat saya lawan Australia anggaplah kita gagal ya meraih poin penuh ya, antara seri atau kalah. Tapi kalau kita bisa mengalahkan Bahrain yang adalah head to head kita, maka saya pikir nama Peter Clifford akan gemar di GBK nanti tanggal 25 Maret. Nah, banyak juga yang beranggapan ketika nanti Clifford memimpin timnas Indonesia akan lebih banyak porsi dari pemain diaspora untuk selanjutnya berumput di lapangan. Anda melihatnya seperti apa nanti proporsi yang harus dilakukan oleh Clifford? Ya, kalau ini kan sebenarnya ada dua hal di pertanyaan. Pertama jawabannya adalah sebelum era Peter Clifford pun, di era Sintayong pun, pemain diaspora menjadi backbone kita dalam beberapa laga terakhir ya. Mungkin bahkan di selama kualifikasi round ketiga. Nah, apalagi kalau kita bicara soal prerogatif. Nah, ini yang selalu kita ingat. Kita boleh bersuara bebas. Mau kita bilang harusnya pakai 3-4-3 lah, mau pakai 4-2-4 segala macam, mau menurut kita harusnya si Adi sehingga itu bebas. Tapi pada akhirnya tidak ada satupun orang yang boleh mengintervensi keputusan dari pelatih. Mau kita fans, mau ketua umum, presiden sekalipun, bahkan pemain sekalipun nggak boleh mengintervensi soal taktikal. Apakah kita boleh memberikan masukan? Oh silakan. Tapi di ruang ganti itu adalah hak dari pelatih untuk melakukan caranya seperti apa. Mau dia parkir truk, mau dia menyerang
total, mau dia memainkan back semua, mau dia memainkan striker semua, pada akhirnya yang kita nilai adalah hasil. Itu mengapa SK PSSI pun mengatakan demikian. Kita tidak bisa mengintervensi teknikal dia, tapi kita hanya bisa mengevaluasi. Nah, disitulah yang harus kita pahami dulu filosofinya, bahwa kita menunjuk PT Clever karena kita percaya dengan dia untuk urusan teknikal dan juga tactical game menghadapi lawan-lawan siapapun. Baik, kita nantikan seperti apa strategi Ciamik dari Kluivert untuk membawa timnas Indonesia bisa lolos ke kualifikasi Piala Dunia 2026. Terima kasih atas waktu dan juga informasinya pengamat sepak bola Bung Haris Pardede telah bergabung bersama kami. Sehat selalu. Sama-sama. Terima kasih. Selamat malam.